Tapi tepukan salut buat tim efek visual yang berhasil membuat penggambaran bagaimana sosok Kuyang bertransformasi dari orang menjadi Kuyang, bagaimana proses kepala berpisah dari tubuh juga terlihat sangat real. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai adalah film horor yang disutradarai Yongki Ongestu. Film ini dibintangi Dimas Aditya, Alisa Abidin, Putri Ayudhya, Elide Lutan, Egy Fedli, Totos Rasiti, Andri Mashadi, dan lain-lain. Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai bercerita tentang suami istri Bimo dan Sriatun, diperankan Dimas Aditya dan Alisa Abidin yang ditugaskan di Desa Pedalaman Kalimantan sebagai CPNS. Bimo ragu membawa serta istrinya yang menolak untuk ditinggal bersama orang tua Bimo di Jawa. Sejak sampai di tempat baru, hal-hal ganjil mulai mereka alami. Sriatun merasa ada yang selalu mengawasi. Bimo yang mengetahui masa lalu kelam desa tersebut mulai khawatir. Sekutu iblis yang menghantui desa selama ini kini mengincar Sriatun yang sedang hamil untuk dijadikan tumbal. Alhasil, Bimo harus bersatu dengan warga untuk melawan kekuatan iblis yang ingin meningkatkan kekuatan jahatnya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film ini diadaptasi dari novel Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai karya Ahmad Ben Bella, putra asli Kalimantan Tengah yang juga adalah seorang jurnalis. Film ini terasa sangat otentik karena mengambil latar tanah Kalimantan sebagai latar cerita. Sebelumnya, film horor tentang Kuyang sempat menghiasi layar lebar dengan cerita yang tidak terlalu padat. Film-film tersebut hanya mengupas kisah Kuyang dari lapisan luar. Berbeda dengan Kuyang versi Yongki Ongestu yang memang memperlakukan karakter Kuyang sebagai tokoh utamanya. Di film ini kita dipersilahkan untuk bisa menikmati kultur-kultur Kalimantan yang terasa menyegarkan. Bukan lagi tentang budaya Jawa yang itu-itu aja. Film ini juga menambah literasi horor daerah yang jarang diusung tetapi melebihi ekspektasi. Secara penceritaan, film ini tidak malas untuk menyuguhkan konflik yang runut. Pelan tapi pasti, ketegangan terus dibangun sejak awal film. Bahkan film ini memiliki shot-shot yang kaya. Tidak seperti film horor lain yang secara gambar pengambilannya ya begitu-begitu saja. Sehingga antara cerita dan visual menciptakan hasil memuaskan. Karakter demi karakter yang dimunculkan di film ini juga tidak mubazir. Semua pemain berhasil menunjukkan konfigurasi adegan yang pas dan tidak berlebihan. Penggambaran latar Kalimantan juga sangat nampak sekali. Dari dialog dan aksennya pun sangat terasa bukan Jakarta sentris. Satu hal yang perlu dicermati adalah penggunaan bahasa berdialek baru yang ternyata khusus dibuat untuk film ini. Terdengar seperti logat Banjar, padahal bukan. Cukup keren. Nuansa horor yang fresh dan berbeda ini dibuat lebih fresh lagi lewat cara filmnya mengeksekusi berbagai mitologi Kalimantan yang disuguhkan. Sebab, selain sosok Kuyang yang jadi hantu primernya, film ini juga menghadirkan beberapa mitologi lain yang juga menjadi ciri di wilayah sana, seperti peti mati yang bisa bergerak sendiri. Adegan kemunculan peti di awal film juga cukup creepy. Saya senang melihat hal baru yang eksekusinya tidak kaleng-kaleng. Selain itu, berbagai pantangan serta ritual-ritual yang harus dilakukan untuk menghindari gangguan mistis juga berbeda dari biasa. Menonton film ini pun secara tidak langsung jadi membuat saya belajar tentang berbagai mitologi di Kalimantan. Terlebih, film ini benar-benar menjelaskan asal-usul dari Kuyang yang pada dasarnya adalah wujud dari manusia yang menggunakan ilmu hitam, bukan perwujudan dari setan atau entitas gaib yang jahat. Dari jajaran pemain, semua rasanya kompak untuk membuat film yang enak dilihat. Sang sutradara berhasil mengarahkan film ini menjadi tontonan yang tidak ganjil. Penggambaran desa,
Karakteristik bangunan rumah di kampung-kampung, pelosok desa dengan sekolahan, hingga rumah-rumah dukun atau wong pinter yang menjadi bagian dari inti cerita di film ini pun tampak digarap dengan detail. Saya suka cara film ini mengemasnya. Berbagai pengenalan jimat dan kegunaannya serta segala perintilan yang diutarakan di film ini tidak ada yang sia-sia. Dimas Aditya dan Alisa Abidin yang menjadi tokoh utama di film ini juga menampilkan performa yang berisi dan penuh chemistry. Belum lagi pemain pendukung lain yang melengkapi dan menjadi satu hiburan yang berkelas dan layak diacungi jempol. Setelah film Tarian Lengger Maut, Yongki Ongestu nampaknya mempelajari banyak hal. Bahwa orisinal dalam penceritaan memanglah berpengaruh pada keutuhan film itu sendiri. Sehingga di film horornya yang kedua ini dia sukses membidani Putri Ayudhya menjadi sosok yang layak disorot. Begitu juga Ellie Delutan yang berhasil menampilkan penampilan misteriusnya sebagai nenek-nenek yang memiliki ilmu kuyang. Sebagai Mina Uwe, Putri Ayudhya berhasil menampilkan kualitas aktingnya yang memang sudah tidak diragukan lagi. Di film ini, dia semakin menampakkan kakinya sebagai aktor serba bisa yang mampu dan sanggup memerankan peran apa saja. Bukan sekali dua kali dia berurusan dengan yang klinik-klinik. Sayang, film ini justru terasa agak terganggu dengan kemunculan Totos Rasiti yang perannya sebagai pemantik komedi. Terkadang lucunya dapat, tapi beberapa terlalu garing. Efek visual film ini di luar ekspektasi. CGI yang digunakan di film ini hampir semuanya terlihat bagus. Walau beberapa ada yang terlihat kasar, namun hal tersebut masih bisa dimaklumi. Meski demikian, yang sedikit saya sesalkan adalah saya menonton film ini sesudah menonton film Exhuma. Gambaran bola api dan peti berdiri agak membuat saya sedih. Karena tentu saja efek visual di film Exhuma lebih bagus dan meyakinkan ketimbang film ini. Tapi tepukan salut buat tim efek visual yang berhasil membuat penggambaran bagaimana sosok kuyang bertransformasi dari orang menjadi kuyang, bagaimana proses kepala berpisah dari tubuh juga terlihat sangat real. Jarang sekali film Indonesia yang menampilkan adegan kepala terpisah dengan badannya. Di film ini semua ditampilkan secara eksplisit dan tidak ngasal. Bahkan wajah kuyang pun dibikin sedemikian rupa mirip pemeran aslinya, sehingga film tidak terlihat main-main. Wujud muka dari sosok kuyang dalam film ini juga terlihat mengerikan, terutama ketika saat close up. Bagaimanapun juga, film ini tetap kembali kepada kodratnya sebagai film horor Indonesia, yaitu tidak lupa memunculkan jump scare. Beberapa efektif, namun beberapa nampak biasa saja. Namun saya tidak terlalu peduli jump scare untuk film ini, karena ceritanya meski banyak yang bilang formulaik, tapi kalau eksekusinya apik, film akan tetap terasa ciamik. Begitu juga dengan scoring di film ini yang notabene memiliki ton warna musik yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Namun kalau selalu dimainkan sepanjang film, maka bisa-bisa film menjadi terlalu berisik. Scoringnya sebenarnya cenderung monoton dan tidak variatif. Namun sudah cukup memberi ketegangan di saat yang dibutuhkan. Seandainya dalam adegan ritual yang dilakukan oleh Mina Uwe menggunakan musik etnis Kalimantan yang eksotis itu, film akan semakin merasuk dan lebih dapat vibes-nya. Pada akhirnya, filmku yang Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai hadir sebagai film horor yang fresh dengan mengangkat mitologi Kalimantan yang jarang terekspos secara eksplisit, terlebih dengan visual kuyang yang dibikin nampak meyakinkan. Ada banyak adegan-adegan kaya yang membuat film ini memiliki nilai lebih. Sang sutradara Yongki Ongestu tetap konsisten dengan visualisasinya yang tidak monoton dan bisa mengantarkan nuansa keseraman di sepanjang film, terlebih saat adegan Bimo dan Sriatun diteror di rumahnya saat malam hari dan menjelang konklusi. Itu juara sih. Demikian video reaksi dari filmku yang Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.